Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan perusahaan perbankan, yaitu analisis rasio likuiditas dan juga solvabilitas. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Christina Alicia Yunina, Ermenilda Zemina, dan juga Juliana Juwita Baut. Perusahaan yang akan kami analisis adalah PT Bank Sentral Asia dan juga PT Bank Raya Indonesia. Saya akan menjelaskan masing-masing kedua perusahaan ini. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia. Adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada tahun 1957 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan komersial. BCA dikenal luas di Indonesia dan memiliki jaringan cabang dan ATM yang luas di seluruh negeri. Bank ini juga dikenal sebagai teknologi perbankan yang canggih dan berbagai inovasi dalam layanan perbankan elektronik seperti mobile banking dan internet banking. Sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, BCA memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara dan memberikan berbagai solusi keuangan kepada nasabah. Perusahaan yang kedua adalah PT Bank Raya Indonesia Tbk. Adalah anak usaha BRI yang bergerak di bidang perbankan digital. Bank Raya Indonesia Tbk adalah sebuah bank yang beroperasi di Indonesia. Bank ini dahulu dikenal sebagai Bank Bumidaya sebelum berganti nama menjadi Bank Raya Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabah, termasuk tabungan, pinjaman, layanan perbankan koperasi, dan layanan perbankan retail. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama adalah analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Ini mencakup pembayaran hutang-hutangnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang singkat. Lingkup analisis likuiditas mencakup pemeriksaan aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan seperti kas, surat berharga, piutang, utang dagang, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Yang kedua, analisis solvabilitas. Analisis solvabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mempertahankan operasionalnya dalam jangka panjang. Ini melibatkan evaluasi apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi hutang-hutangnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lingkup analisis solvabilitas melibatkan penilaian aset dan kewajiban jangka panjang perusahaan seperti utang obligasi, pinjaman jangka panjang, modal sendiri, dan aset tetap. Analisis rasio likuiditas. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian likuiditas dalam konteks keuangan. Likuiditas dalam konteks keuangan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Jadi, perusahaan ini dengan likuiditi yang baik akan mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan mudah. Likuiditas dalam konteks keuangan merujuk pada kemampuan sebuah entitas seperti perusahaan atau individu untuk mengakses dana tunai dengan cepat atau mengkonversi aset menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Likuiditas adalah salah satu faktor kunci dalam pengelolaan keuangan yang penting karena ini berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang mungkin akan muncul. Yang berikutnya itu metode perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio. Current ratio merupakan cara perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibandingkan dengan cara lainnya. Current ratio dihitung dengan cara current asset dibagi dengan current liabilitas atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Perhitungan likuiditas yang kedua itu dengan menggunakan cash ratio. Cash ratio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Adapun manfaatnya itu mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Cash ratio dihitung dengan cara kas ditambah surat berharga dibagi dengan utang lancar. Berikut dipaparkan aset lancar dan kewajiban lancar dari PT Bank Sentral Asia. Teman-teman bisa lihat dari kedua aset lancar dan kewajiban lancar ini. Nah, berikut analisis rasio
likuiditas perusahaan Bank Sentral Asia tahun 2021. Current ratio-nya aktiva lancar tahun 2021 senilai 1.990.381.563, sedangkan utang lancarnya 906.773.101. Nah, current ratio rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi 1.090.381.563 dibagi dengan 906.773.101. Jadi hasilnya teman-teman bisa lihat di situ. Yang kedua, kas rasio tahun 2021. Kas plus surat berharga sama dengan Rp14.348.47, sedangkan utang lancarnya Rp906.773.101. Kas rasio itu sama dengan kas dibagi utang lancar, jadi Rp14.348.47 dibagi dengan Rp906.773.101. Hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Berikut terdapat aset lancar dan kewajiban jangka pendek dari PT Bank Raya Indonesia. Analisis rasio likuiditas perusahaan Bank Raya Indonesia. Current ratio tahun 2021. Aktiva lancarnya senilai Rp210.383.782.694. Nah, sedangkan utang lancarnya senilai Rp60.353.145.144. Jadi current rasionya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar itu sama dengan 210 miliar dibagi dengan 69 miliar. Jadi hasilnya 3, Nah, untuk yang kas rasio tahun 2021, kas plus surat berharga senilai 180 miliar, sedangkan utang lancarnya 69 miliar. Jadi kas rasionya itu kas dibagi dengan utang lancar. Jadi hasilnya itu sama dengan 2, Berikut dijelaskan hasil perbandingan likuiditas antara Bank Sentral Asia dan Bank Raya Indonesia. PT Bank Sentral Asia memiliki aktiva lancar sebesar 1 miliar yang diperoleh dari kas, giro dari bank lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Dan Bank Sentral Asia memiliki kewajiban lancar atau utang jangka pendek senilai 906 juta, sehingga total utang jangka pendek PT ABC dibayar menggunakan total aktiva lancar yaitu 1,2. Dari hasil ini menyebutkan bahwa PT Bank Sentral Asia mengalami kendala dalam membayar utang jangka pendek dikarenakan aset lancar nilainya tidak terlalu tinggi dari utang yang dimiliki, sehingga perusahaan akan susah dalam mengembalikan utang yang ada, dan juga aset lancar yang ada tidak dapat dijadikan sebagai modal untuk periode selanjutnya. Total aktiva lancar yang ada hanya dapat membayar utang. Lain halnya dengan cash ratio, karena sama sekali tidak mampu membayar utang jangka pendek atau mengalami kerugian dikarenakan total aset senilai 14 miliar, sedangkan total utang jangka pendeknya senilai 906 miliar. Jadi cash rasionya adalah 0, artinya perusahaan tidak mampu membayar karena total utang lebih besar daripada total aktiva lancar yang diperoleh oleh perusahaan. PT Bank Raya Indonesia memiliki aktiva lancar yang terdiri dari kas dan setara kas yang bernilai 210 miliar. Sedangkan utang jangka pendeknya bernilai 69 miliar, sehingga PT Bank Raya Indonesia mampu membayar utang lancar menggunakan aset lancar, dan dapat diketahui bahwa perusahaan PT Bank Raya ini mampu membayar kewajibannya dengan current ratio yaitu 3, Hal tersebut membuktikan current ratio nominalnya 3, maka perusahaan PT Bank Raya memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya dan tidak ada kendala dalam membayar aset lancar. Sama halnya dengan cash ratio, PT Bank Indonesia yang mampu membayar kewajibannya menggunakan kas yang ada, karena pada tahun 2021 perusahaan PT Bank Raya Indonesia memiliki kas sebesar 180 miliar dan utang sebesar 69 miliar. Dapat diketahui bahwa kas yang dimiliki perusahaan PT Bank ini mampu membayar utang yang dimiliki perusahaan. Perbedaan kedua perusahaan. PT Bank Sentral Asia tidak dapat membayar utang jangka pendek pada tahun 2021 karena total aktivanya hanya mampu membayar utang yang ada pada saat jatuh tempo.
Sedangkan PT Bank Raya Indonesia mampu membayar utang jangka pendek karena total aset lancar mampu membayar utang jangka pendek pada tahun 2021 dan pada saat jatuh tempo. Jadi kesimpulan likuiditas. Rasio likuiditas bank adalah alat penting dalam manajemen risiko keuangan dan dapat membantu memastikan keberlangsungan operasi dan stabilitas keuangan bank. Manajemen likuiditas yang bijak, pemantauan yang cermat, dan rencana darurat yang kuat sangat penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas bank. Yang berikutnya analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dalam konteks keuangan mengacu pada kemampuan suatu perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan sumber daya yang mereka miliki. Ini adalah ukuran sejauh mana entitas tersebut dapat membayar utang-utangnya atau melunasi kewajiban keuangan mereka ketika jatuh tempo. Solvabilitas adalah salah satu aspek penting dalam analisis keuangan dan perencanaan keuangan karena dapat memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan entitas tersebut. Analisis solvabilitas yang pertama yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas. Semakin tinggi debt to equity ratio, maka semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan yang bisa menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi karena kewajibannya yang harus dibayar. Debt to equity ratio yang rendah menunjukkan perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri daripada utang, yang bisa dianggap sebagai tanda solvabilitas yang lebih baik. Debt to equity ratio dihitung dengan cara total utang dibagi dengan ekuitas. Baik teman-teman, di sini terdapat total utang dan ekuitas dari PT Bank Sentral Indonesia dan juga total utang dan ekuitas dari PT Bank Raya Indonesia. Nah, pada tahun 2021, total utang perusahaan Bank Sentral Asia sebesar 906 miliar dan total ekuitas perusahaan Bank Sentral Asia sebesar 204 miliar. Jadi, total debt to equity ratio Bank Sentral Asia sebesar 0,00, yang artinya utang Bank Sentral Indonesia sangat berperan penting dalam mendanai operasi di perusahaannya karena total utang lebih besar dibanding dengan modal yang ada pada bank yang berpunya itu Bank Raya Indonesia. Nah, pada tahun 2021, total utang Bank Raya Indonesia sebesar 69 miliar dan total ekuitas Bank Raya Indonesia sebesar 178 miliar. Jadi, jumlah debt to equity Bank Raya Indonesia sebesar 387 miliar, yang artinya Bank Indonesia memiliki modal yang besar sehingga utang yang ada kurang berpengaruh dalam mendanai operasi di perusahaan. Yang berikutnya debt ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi aset yang didanai oleh utang. Semakin tinggi debt ratio, semakin besar proporsi aset yang didanai oleh utang, yang dapat menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dalam hal solvabilitas. Debt ratio dapat dihitung dengan cara debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Nah, di sini kita dapat lihat total utang dan total aset dari PT Bank Sentral Asia dan total utang dan total aset dari PT Raya Indonesia. Nah, Bank Sentral Asia pada tahun 2021, total utang perusahaan Bank Sentral Asia sebesar 906 miliar. Total aset Bank Sentral Asia sebesar 1 M. Jadi, jumlah debit rasio Bank Sentral Asia adalah 0,83. Artinya, bank ini asetnya tidak didanai oleh utang. Nah, yang berikutnya Bank Raya Indonesia. Pada tahun 2021, total utang perusahaan Bank Sentral Asia 69 miliar. Total aset Bank Raya Indonesia sebesar 180 miliar. Jumlah debt rasio Bank Raya Indonesia adalah 0,38. Artinya, bank ini asetnya tidak didanai oleh aset. Yang berikutnya long term debt ratio.
Rasio ini lebih fokus pada utang jangka panjang daripada utang keseluruhan. Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang jangka panjang. Semakin tinggi long term debt ratio, semakin besar proporsi aset yang didanai oleh utang jangka panjang, yang dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang jangka panjang untuk menadai operasinya. Long term debt ratio dapat dihitung dengan cara long term debt ratio sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Nah, di sini teman-teman dapat melihat utang jangka panjang dan total aset dari PT Bank Sentral Asia dan utang jangka panjang dan total aset dari PT Bank Raya Indonesia. Pada tahun 2021, total utang jangka panjang perusahaan Bank Sentral Asia sebesar 16 M. Total aset Bank Sentral Asia sebesar 1 M. Jadi totalnya sebesar 0,01. Artinya, Bank Sentral Asia aset yang dimiliki tidak didanai oleh utang jangka panjang. Yang berikutnya, Bank Raya Indonesia. Pada tahun 2021, total utang jangka panjang perusahaan Bank Raya Indonesia sebesar 205 M. Total aset Bank Raya Indonesia sebesar 180 M. Jadi totalnya sebesar 1,13. Artinya, Bank Raya Indonesia aset yang dimiliki sedikit didanai oleh utang jangka panjang. Jadi tidak ada risiko kerugian dalam bank ini. Jadi sekian penjelasan dari kami mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Thank you for watching. Bye bye.